Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya berbicara lagi dengan STY atau Sintayong. Nampaknya memang STY ini harus beristirahat. Dia harus pulang kampung. Terasa sangat letih kalau saya melihat dia, bagaimana dia terus bisa bekerja dengan tim nasional Indonesia. Dia harus bertemu dengan keluarganya dan sudah waktunya. Setelah SEA Games, di mana ia membawa Indonesia dapat perunggu, sempat ke semifinal dan kalah lawan Thailand, kembali ke Indonesia setelah mengalahkan Malaysia dalam perebutan tempat ketiga. Dia harus fokus untuk menukangi tim senior kita yang bertarung di babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia yang berlangsung di Kuwait. Dan teman-teman atau kita semua sudah tahu hasilnya. STY membawa tim ini lolos 1 di antara 5 peringkat terbaik untuk runner up, bersama dengan juara grup di 6 grup, sehingga ada 11 tim yang lolos untuk bergabung dengan 13 tim yang sudah lebih dulu lolos di putaran final Piala Asia pada 2023. Sehingga ini suatu hal yang baik, kabar bagus, dan dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kembali ke Indonesia, tidak balik lagi ke negaranya. Dia harus fokus sekarang untuk bisa melihat kemungkinan kita menjadi juara di pagelaran Piala AFF itu untuk U19, di mana kita menjadi tuan rumah, akan bertarung di 2 tempat, Jakarta dan Bekasi. Namun tim asuhan STY ini akan mengambil tempat home base-nya itu di Bekasi, tepatnya di Stadion Patriot Candrabaga. Dan sinilah kita akan memainkan 5 pertandingan yang diawali menghadapi Vietnam pada tanggal 2 Juli dan terakhir pada tanggal 10 menghadapi Myanmar. Di grup A, kita berada di grup A, grup yang saya sudah katakan di video saya sebelumnya, ini grup yang seru, menegangkan juga. Kita memang salah satu unggulan karena sebagai tuan rumah, tapi di sana ada 2 musuh bebuyutan kita di ASEAN, yaitu yang terus bisa berseteru dengan kita, yaitu Thailand dan Vietnam. Kita harus bisa mengalahkan mereka untuk bisa lolos. Apalagi pertandingan pertama, ini tidak mudah menghadapi Vietnam. Dan kalau kita bisa menang, posisi kita untuk lolos besar. Karena kita akan bertemu dengan Brunei kedua dan pertandingan ketiga lawan Thailand. Ini dulu kita lewat. Kalau 2 musuh berat ini kita sudah lewat, aman untuk bisa membook 1 tiket lolos ke semifinal. Dan peluang kita untuk lolos ke final itu terbuka sekali. Karena kita akan menghadapi, kalau kita juara grup, ada peringkat kedua mungkin di grup B, entah itu Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja. Kita harus lawan mereka. Dan ini kesempatan bagi STY untuk mengulangi apa yang dilakukan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan pada 2017 yang lalu, ketika kita menjadi tuan rumah dan kita bisa menjadi juara. Nah, STY ini saya katakan seusai Piala AFF U19 ini memang dia wajar harus kembali, harus menenangkan diri, berlibur sejenak, bertemu dengan sanak keluarga, dengan istri anak-anak dia. Jadi artinya menenangkan diri ini sangat perlu karena dia sudah bekerja keras bersama dengan tim Indonesia, apalagi dia menangani di 3 level berbeda. Dan dia sudah mendapatkan itu. Kalau menjadi juara di Piala AFF untuk U19, ini akan jauh lebih mengembirakan bagi dia. Lebih tenang, lebih lega bagi STY ketika dia kembali ke negaranya untuk beristirahat. Paling tidak 2 bulan di sana. Dia harus beristirahat untuk dia kembali nantinya pada bulan September. Karena di sana kan dia harus mempersiapkan, ini ada 2 level di bawah tanggung jawab dia langsung, yaitu di Piala Asia U19 untuk bertanding di kualifikasi nantinya, karena ini sudah masuk ke ranah U20 sebenarnya. Nah, setelah itu di antara tanggal 11 dan 18 September dia harus fokus lagi mempersiapkan di FIFA Matchday, di mana Indonesia mungkin bisa bermain dengan 2 pertandingan. Karena itu berlangsung FIFA Matchday itu tanggal 19 dan sampai tanggal 27, sehingga bisa dapat 2 lawan. Ini enak buat tim nasional kita. Nah, itu menjadi tanggung jawab bagi STY. Memang ada pertandingan-pertandingan ketika dia harus kembali usai menukangi tim U19 Indonesia di Piala AFF ini. Itu di bulan Juli sampai Agustus itu ada pagelaran kalau nggak salah ya. Ada Piala AFF U16 dan AFF ini tim nasional wanita kita akan ikut. Namun ini kan bukan di bawah dia langsung. Karena di U16 setahu saya itu dipegang oleh Bima Sakti yang memang difokuskan untuk menangani tim muda ini. Sehingga Bima Sakti lah yang akan membesut
Timnas U16 ini yang akan berlangsung pada Juli ya, sampai mungkin Agustus. Dan setelah itu ada juga Piala AFF untuk wanita, untuk tim nasional putri kita, di mana juga pelatih itu dipegang oleh coach Eka ya, Eka Rudi Priambodo kalau nggak salah ya, yang akan memegang ini. Sehingga inilah waktu bagi STY berlibur 2 bulan. Terasa cukup buat dia. Setelah dia fresh, dia bisa kembali ke Indonesia untuk kembali bekerja di kualifikasi Piala Asia U19 ya, dan juga menatap pertandingan di level senior di FIFA Matchday. Nah, paling enak bagi STY kalau 3 pemain yang sedang diupayakan untuk dinaturalisasikan. Ya, sejauh ini yang saya juga sudah bahas di video saya sebelumnya, itu ada 3 nama, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Kalau 3 orang ini sudah resmi ya disahkan oleh DPR RI, saya nggak tahu ini masuk di bawah komisi 3 atau komisi mana, ya. Tetapi kalau 3 pemain ini sudah ada, ini akan jauh lebih bagus. Di mana STY akan mempersiapkan tim nasional kita, tim senior, untuk menghadapi FIFA Matchday. Karena ini juga terasa penting, walaupun hanya ini sebuah pertandingan persahabatan internasional, tapi berpengaruh dalam peringkat kita, mendongkrak peringkat kita di FIFA. Kita kan sekarang berada di peringkat 155 ya. Setelah kita sukses di Kuwait, kita mendongkrak sangat bagus. Nah, kita tidak boleh turun. Kalau perlu kita bisa naik. Nah, lawan yang harus kita hadapi ini lawan yang berada peringkat di atas kita. Itu akan baik, dan pasti STY tahu. Mungkin saja STY ini bisa mengusulkan kepada PSSI, lawan yang saya mau ini, tim A, tim B. Nah, bisa, dan PSSI menuruti itu untuk melakukan laga persahabatan di FIFA Matchday ini. Nah, bisa saja kita melawan, katakan kita main lagi lawan Vietnam, nggak apa-apa. Lawan Thailand juga, oke. Atau kita memilih Hong Kong, yang juga lolos Piala Asia, atau ke Timur Tengah. Di sana kita bisa lawan Suriah yang lama kita tidak bermain, atau Oman. Semua ini kan lolos di Piala Asia. Lebanon, Palestina, kita bermain. Atau juga dengan Yordania yang mengalahkan kita 1-0 di grup A ya, kualifikasi putaran ketiga di Piala Asia di Kuwait. Bisa saja kita bisa kembali melawan mereka. Jadi secara peringkat mereka di atas, kalau kita mendapatkan hasil yang oke, nah ini juga bisa membuat peringkat kita bagus, bisa bergerak lagi ya, bisa naik lagi. Jadi penting saya pikir untuk bisa memilih lawan. Dan saya rasa ini akan menjadi tanggung jawab bagi PSSI untuk melihat calon lawan yang akan dihadapi di FIFA Matchday ini. Dan juga STY tentunya bisa berkoordinasi kira-kira mana yang enak untuk tim kita. Jangan lagi kita bermain dengan tim yang berada secara level, peringkat ada di bawah kita. Ya tidak ada guna. Lebih bagus yang ada di atas. Apalagi ini adalah calon-calon lawan di Piala Asia 2023. Ini kan jauh lebih enak bagi tim nasional kita dan juga bagi STY. Nah, kita akan tunggu ya, STY kembali setelah berlibur dan dia mempersiapkan tim ini di bulan September, dan juga soal ya berhasilnya 3 pemain ini lolos untuk bisa mendapatkan paspor dan KTP Indonesia setelah disetujui oleh kawan-kawan teman-teman yang ada di DPR. Dan saya rasa DPR akan sangat profesional. Banyak yang mengatakan ini lambat ya untuk bisa bergerak, tapi kalau sudah sampai ke sana, semoga ini cepat digenjot habis sehingga mereka mendapatkan kepres untuk menjadi warga negara Indonesia dan tampil membela tim nasional skuad Garuda Merah Putih kita yang akan berlaga di Piala Asia yang 2023 yang jauh lebih penting. Dan kita akan lihat mereka juga tampil di FIFA Matchday kalau mereka sudah disahkan. Sampai di sini pembahasan saya tentang STY yang nampak kelelahan. Saya sudah bahas di awal, keletihan, dan dia perlu untuk bisa menenangkan diri sekali lagi setelah usai Piala AFF U19 ini. Dan kita berharap tim nasional kita, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, bisa menjadi juara di ajang ini di saat kita menjadi tuan rumah. Sampai di sini pembahasan kita. Ciao!